Hai, ketemu lagi dengan Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu untuk mempelajari materi kimia. Yaitu apa materi yang kita akan bahas adalah masalah stokiometri. Walaupun hari kemarin kita sudah mempelajari stokiometri, tapi masih belum tuntas. Maka kita lanjutkan lagi untuk stokiometri selanjutnya. Apa yang kita bahas adalah rumus empiris, rumus molekul, air kristal, dan perhitungan reaksi kimia. Materi-materi ini adalah materi-materi yang cukup menantang untuk kalian semua. Semua perhitungan kimia dilandasi dalam stokiometri. Mari kita akan coba satu persatu. Yang pertama adalah rumus empiris. Apa itu rumus empiris? Kita lihat ya. Rumus empiris adalah rumus kimia yang menggambarkan perbandingan mol terkecil dari atom-atom penyusun senyawa. Perbandingan yang paling sederhana. Akan tetapi rumus empiris tidak menggambarkan jumlah unsur-unsur penyusun senyawa yang sebenarnya. Nanti kita lihat. Dalam menentukan empiris ada dua. Apa menentukan empiris? Yang pertama adalah cari perbandingan massa atau persentase massa dari masing-masing unsur senyawanya. Jadi massanya kita cari dulu. Biasanya di dalam soal itu massanya sudah ditunjukkan. Yang kedua adalah perbandingan massa atau persentase unsur dibagi dengan massa atom relatif. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa massa tidak bisa kita perbandingkan. Satu dengan lain akan berbeda. Yang bisa dibandingkan adalah koefisien, mol, dan volume. Karena ini ada kaitannya dengan massa, maka kita cari perbandingan mol. Maka kita akan menemukan rumus molekul. Kita akan menemukan rumus molekul. Apa sih rumus molekul itu sebenarnya? Rumus molekul adalah rumus kimia yang menggambarkan jumlah unsur penyusun senyawa sebenarnya dari suatu senyawa. Kalau tadi tidak sebenarnya, tetapi sekarang adalah yang sebenarnya. Rumus molekul yang sebenarnya. Dalam membentuk rumus molekul, rumus molekul dapat ditentukan jika massa molekul relatifnya diketahui. MR-nya, kuncinya dari massa molekul relatif adalah massa molekul relatif yang diperlukan. Kita bisa lihat di sini. Ini rumus empirisnya adalah CH2, CH2O, H2O. Itu rumus yang bukan sebenarnya. Apabila kita mengetahui harga N-nya, misalnya CH2 di sini 2, maka kita akan mendapatkan rumus molekulnya C2H4. Dan nama tersebut adalah etena. CH2O, N-nya 6, maka kita akan dapatkan C6H12O6, namanya glukosa. N-nya 1, H2O, ditambah jadi H2O juga. Tidak ada perubahan. Jadi dapat dimungkinkan rumus empiris itu sama dengan rumus molekul bila harga N-nya sama dengan 1. Untuk lebih jelas lagi, kita coba dengan suatu latihan yang ada. Yang pertama kita ambil suatu contoh. Senyawa hidrazin terdiri dari 87,42 gram N dan 12,48 gram H. Jika MR hidrazin adalah 32, di mana massa atom relatif N adalah 14, H adalah 1, maka apa? Tentukan rumus empirisnya. B adalah tentukan rumus molekulnya. Mari kita jawab. Bagaimana kita jawab senyawa tersebut? Ini soalnya kita buka lagi supaya kita bisa lihat. Apa yang kita lakukan? Lakukan perbandingan gram. Perbandingan gram. Lalu kita rubah ke mol. Untuk menentukan rumus empiris. Mol nitrogen adalah 87,42 dibagi massa atom relatifnya. Itu 14. Jadi 87,42 bagi 14, yaitu 6,24. Kemudian kita bandingkan mol daripada hidrogen.
Hidrogen itu masanya 12,48 gram. Kita rubah ke mol dengan dibagi 1, maka kita dapatkan 12,48. Kita bandingkan keduanya antara mol nitrogen dan mol hidrogen. Maka kita bandingkan 6,24 dibanding 12,481. Kita bagi yang terkecil. Mana yang lebih terkecil? 6,24 kan? Maka 6,24 kita bagi 6,24 maka 1. Dan 12,48 kita bagi 6,242. Jadi perbandingannya adalah 1:2. Dengan demikian, rumus empiris yang kita peroleh untuk hidrazin adalah NH2 dalam kurung N. Selanjutnya, bagaimana rumus molekulnya? Ya, bagaimana kita mencari rumus molekulnya? Ya. Nah, untuk rumus molekulnya, tadi katakan adalah harus memiliki massa molekul relatif. Tadi rumus empirisnya adalah NH2N itu sama dengan Mr. Ya. N adalah 14. Karena N-nya ada 1, berarti 14 kali 1. H-nya ada 2. 2 kali 1, 2 kali 1. Sama dengan MR-nya. MR-nya 32. Jadi kalau kita jumlahkan 14 ditambah 2 berarti 16. 16N sama dengan 32. Maka N32 per 16 sama dengan 2. Kita masukkan N di sini. Jadi N-nya ada 2, H-nya ada 4. Oleh karena itu dapat kita simpulkan rumus molekulnya adalah N2H4. Lanjutkan dengan latihan kedua. Ini suatu latihan yang cukup menantang, ya. Kita lihat soalnya seperti apa, ya. Nah, contohnya adalah suatu senyawa CxHyOZ sebesar 4,525 gram dibakar dengan gas oksigen murni dan ternyata menghasilkan 6,6 gram CO2 dan 2,7 gram H2O. Jika massa molekul reaktif senyawa tersebut adalah 180, ya, di mana juga kita ketahui bahwa massa atom reaktif H sama dengan 1, C sama dengan 12, O sama dengan 16. Bagaimana rumus empirisnya? Jadi kita tentukan rumus empirisnya seperti tadi. Bagaimana rumus molekulnya? Kita tentukan. Mari kita bersama-sama. Yang pertama-tama kita cari masing-masing adalah gramnya. Lalu kita rubah menjadi mol. Yang pertama C kita cari, ya. Kita cari bagaimana mencari mol C. Massa C dalam CO2 di mana, ya, jumlah C kali massa atom reaktif C dibagi massa molekul reaktif CO2 dikalikan massa CO2. Itu untuk mencari massa. Tadi jumlah atom C adalah 1. Di CO2 itu kan C-nya 1. Dan massa atom reaktif C-nya ada 12. Jadi 1 kali 12. Kemudian massa molekul reaktif CO2. C kan tadi sudah diketahui 12. O kan 16. Karena O-nya ada 2 berarti 16 kali 2. 32 ditambah dengan 12 berarti 44. Dikalikan massa CO2. Massa CO2 tadi di dalam soal sudah diketahui bahwa 6,6. Jadi 12 per 44 dikali 6,6 sama dengan 1,80 gram. Dan kita rubah dari gram ke mol. Tadi kita ketahui bahwa merubah gram ke mol adalah massa dibagi atom relatif. Massa C dibagi massa atom relatif C. Tadi massanya adalah 1,8 dibagi massa atom relatif C 12. 1,8 kita bagi menjadi 12 menjadikan 0,15 mol. Itu untuk mol C. Sekarang kita cari berapa mol H. Caranya sama. Mol H dalam H2O. Jumlah H dikalikan massa atom relatif H dibagi massa molekul reaktif H2O dikalikan massa H2O. Hanya jumlah H-nya ada 2, H2O. H-nya ada 2. Harga H itu sendiri adalah 1. Kemudian H2O. H tadi 2, O 16. 2 tambah 16 menjadi 18. 2 kali 1 per 18 kali 2,7 sama dengan 0,3 mol. 3
gram. Kita rubah ke mol dengan tadi. Gram dibagi massa atom relatif. Maka kita peroleh massa H adalah 0,3 dibagi massa atom relatif H dibagi 1 sama dengan 0,30 mol. Ya. Kemudian kita lihat O, dalam sama tidak ada O. Ya, kita dapatkan secara keseluruhan dari massa CHO. Maka dikurangi massa C dikurangi massa H. Keseluruhan tadi 4,5 dikurangi 1,8 dikurangi 0,3 sama dengan 2,4 gram. Itu adalah massa O. Lalu massa O itu kita rubah mol dibagi mol. Caranya sama. Mol O adalah massa O ya dibagi ARO. Massa O 2,4 dibagi 16 sama dengan 0,15 mol. Kalau kita sudah mendapatkan mol di sini, maka kita bisa menentukan rumus empirisnya. Massa C 0,15, massa H 0,30, massa O adalah 0,15. Mana yang lebih kecil? 0,15. Maka kita bagi semuanya dengan 0,15. 0,15 dibagi 0,15 sama dengan 1. 0,30 bagi 0,15 berarti 2. 0,15 dibagi 0,15 1. Maka perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Maka kita akan mendapatkan rumus empirisnya adalah CH2O. Sekarang kita akan coba dengan rumus molekulnya. Dengan persyaratannya tadi bahwa dia harus memiliki massa molekul relatif. Tadi sudah kita temukan rumus empirisnya. Sekarang bagaimana dengan rumus molekulnya? Ya. Untuk mengetahui rumus molekul, kita tadi harus mengetahui massa molekul relatifnya. Ya. Tadi rumus empirisnya adalah CH2ON sama dengan massa molekul relatifnya. Ya, kita hitung dulu nih. C-nya ada 1 kali 12, H-nya ada 2 kali 1, O-nya 1 kali 16. Ya, kalau kita jumlahkan adalah ya, kita lihat 12 tambah 2 tambah 16. Berarti 30. Ya, 30N. 30N MR-nya adalah 180. Maka kita bisa menentukan berapa harga N. Ya, berapa harga N? N sama dengan 180 dibagi 30 sama dengan 6. Ya, kita masukkan nih 6, berarti C6 ya, C6 H 2 kali 6 12 O6. Jadi kita bisa mendapatkan rumus molekulnya adalah C6H12O6 yang tadi kita katakan ini adalah senyawa glukosa ya. Materi berikutnya adalah air kristal. Jadi di dalam satu kristal itu kalian tahu tentunya kayak kristal yang paling simpel aja. Misalnya gula tuh ada gula tuh ada airnya tuh, ada garam tuh ada bentuk-bentuk satu kristal. Itu mengandung air kristal yang kita namakan. Kita lihat definisinya daripada air kristal. Kristal merupakan zat padat yang memiliki bentuk teratur. Kristal umumnya terbentuk dari suatu zat, cair atau larutan yang mengalami proses pemadaman atau penguapan secara perlahan-lahan. Dalam proses penguapan kemungkinan adanya molekul air yang terjebak di dalam kristal disebut dengan air kristal. Jadi ada air yang terjebak di dalam kristal. Itu yang kita namakan dengan air kristal. Senyawa yang mengandung air kristal dinamakan dengan berhidrat. Ya, jadi kalau misalnya air kristal itu kita lihatkan dengan menggunakan mikroskop, itu bentuknya sangat indah sekali, semacam ini, bentuknya beraturan. Setiap air kristal dia mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda. Yang paling terbagus adalah air zam-zam, itu bentuk kristalnya. Ya, bagaimana nih beberapa senyawa air kristal nih, misalnya asam oksalat dihidrat H2C2O4 2H2O, dia punya air kristalnya adalah 2H2O. Tembaga 2 sulfat pentahidrat CuSO4 5H2O. Natrium karbonat dekahidrat Na2CO3 10H2O, deka berarti 10. Kalsium sulfat dihidrat CaSO4 2H2O. Magnesium sulfat hepahidrat MgSO4 7H2, hepta berarti 7. Natrium sulfat pentahidrat yaitu Na2SO4 5H2O.
H2O. Itu contoh beberapa senyawa berhidrat. Ya, kita coba dengan soal-soal yang ada. Ya, contohnya adalah jika 5,28 gram Na2SO4 XH2O ini menunjukkan air kristalnya berapa? Dipanaskan akan terbentuk Na2SO4. Airnya hilang. Yang tersisa Na2SO4. Ternyata tinggal 3,55 gram. Jadi, berapa sih air kristalnya sebetulnya? Kalau misalnya kristal Na2SO4-nya 3,55 gram, ya, berapa nanti kita tentukan? Berapa berat daripada air? Massa molekul relatif Na2SO4 adalah 142. Kita langsung aja. H2O adalah 18. Ya, tuliskan rumus senyawa kristal tersebut. Kita jawab nih. Mol, tadi kita tetap perbandingan adalah mol. Kita lakukan mol. Mol Na2SO4 3,55 gram. 3,55 gram dibagi 142, yaitu 0,025 mol. Sekarang mol H2O. Tadi keseluruhan ada 5,8 gram. Na2SO4 sendiri ada 3,55, berarti kita kurangi aja. 5,8 gram dikurangi 3,5 gram, berarti kita peroleh 2,25 gram. H2O-nya kita rubah dulu dong ke mol. Ya, kita rubah dulu ke mol. Berarti 2,25 gram bagi 18. Berarti 0,125. Jadi perbandingan antara mol Na2SO4 dengan mol H2O adalah 0,025 dengan 0,125. Kita lakukan perbandingan. Ya. Mol Na2SO4 0,025 dibagi 0,125. Itu sama dengan 1/5. Maka X-nya 5. Oleh karena itu, maka kita akan dapatkan berapa rumus airnya? Na2SO4 5H2O. Ya, kita perbandingkan adalah mana sih yang paling terkecil di sini tadi? Ya, 0,25 bagi 0,251, 0,125 bagi 0,25 adalah 5. Ya, jadi X-nya sama dengan 5. Lebih lagi, kita lihat soal nomor 2. Ayo, semangat. Ya, kita lebih tenang lagi. Ya, semangat ya. Jika senyawa hidrat yaitu CaSO4NH2O memiliki massa molekul relatif 172, berapa jumlah molekul yang terikat dan bagaimana rumus molekulnya? Rumus molekulnya lagi kita cari di sini. Ya. Nah, sama reaksinya CaSO4NH2O diurai. Ya, antara air dengan kristalnya. Ya. Kita ketahui bahwa MR daripada CaSO4H2O adalah 172. CaSO4 sendiri adalah MR-nya adalah 136. Anda bisa dihitung aja nanti itu. MR-nya H2O 18. Ya. Jadi jumlah molekul air adalah massa molekul senyawa hidrat dikurangi senyawa anhidrat. Yang ada mengandung airnya dikurang yang tidak ada mengandung airnya. MR-nya berapa? Ya, senyawa hidratnya berapa? 172. Anhidratnya berapa? 136 dibagi massa molekul air. 36 dibagi 18 berarti 2. Maka rumus molekul dari senyawa kristal itu adalah CaSO4 2H2O. 2 di sini. Ingat, massa molekul senyawa hidrat dikurangi massa anhidrat dibagi H2O-nya. Nah, satu kali lagi kita coba soal nomor 3. Ya. Itu sebanyak 4,5 gram Al2SO4 3 kali NH2O. Kita akan cari N-nya. Dipanaskan sehingga masanya berkurang sebesar 1,08 gram. Berapa jumlah mol air yang terikat pada senyawa hidrat tersebut? Ya. Pertama, gramnya kita tahu di sini. Kita jawab ini, massa H2O-nya berapa sih? 1,0,8 kita ketahui. Sekarang massa daripada Al2SO4 3 kalinya berapa? Tinggal kurangi aja, kan ini keseluruhan nih. Kristal plus dengan air, maka airnya sudah diketahui 1,0,8, maka ya 4,5 kita kurangi 1,08 gram, maka kita dapatkan 3,42 gram. Lalu apa kita lakukanlah perbandingan di sini. Ya, perbandingan.
antara mol Al2SO4 3 kali dengan mol H2O. Bagaimana? Tadi gram dibagi massa molekul relatif. 3,42 kita bagi dengan massa molekul dibagi dengan ya 342. Kemudian nanti 1,08 kita bagi 18. Berapa nih hasilnya? 0,01 berbanding 0,06. Kita sederhanakan 1:6. Maka kita akan memperoleh air kristalnya adalah 6. Jumlah molekul air yang terikat pada air ini adalah 6. Rumusnya menjadi Al2SO4 3 kali 6H2O. Oke. Selanjutnya yang terakhir nih. Tetap semangat. Ayo. Jangan tidur-tidur, jangan bermalas-malasan. Ya, waktu kita harus dipenuhi dengan hal yang optimis, ya. Perhitungan massa reaksi dan hasil reaksi. Jadi, perbandingan jumlah molekul-molekul yang bereaksi dan yang dihasilkan dari reaksi ditunjukkan oleh koefisien persamaan reaksi tersebut. Ya. Jadi ada koefisiennya. Langkah-langkah yang harus kita perhatikan adalah satu, menentukan persamaan reaksi. Jadi kita lakukan persamaan reaksinya. Kedua, setarakan koefisiennya. Ketiga adalah membuat daftar kesetaraan zat dalam satuan mol. Dan keempat adalah mengkonversikan dari satuan ke berat atau dari berat ke satuan. Sebaliknya hal semacam itu. Kita coba dengan latihan soal untuk nomor 1. Ya. Latihan nomor 1 kita coba. Ya. Hitunglah massa oksigen, massa molekul reaktifnya sama dengan 32. Yang dihasilkan bila mana 100 gram etanol dibakar sempurna dengan persamaan reaksi C2H5OH ditambah O2 CO2 ditambah H2O. Di mana massa atom reaktif C-nya adalah sama dengan 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16. Ya, langkah pertama apa yang kita lakukan? Kita setarakan dulu. C-nya di sini adalah 2, di sini adalah 1. Maka supaya setara atau sama jumlah atom sebelah kiri dengan sebelah kanan, maka kita kalikan 2. Maka kita taruhkan di sini ada 2. Kemudian hanya di sini 5, di sini 1, 6. Di sini hanya ada 2. Supaya jadi 6, kita kalikan 3. Dapatkan angka 3 di sini. Ini namanya katakan adalah koefisien. Kemudian O-nya. O-nya di sini kan 2 kali 2, 4. O di sini 3 kali 1, 3. 4 kali 3, 4 tambah 3 sama dengan 7. O di sini sudah ada 1. Berarti kan kurang 6. Maka di sini 2 kali berapa? Supaya jadi 6 kali 3. Maka koefisiennya adalah 3, 2, dan 3 dan sebagainya. Ya. Pertama-tama kita cari dulu ya massa molekul CH2H5OH. Bagaimana caranya? Sebenarnya kalian udah pada tahu, tapi biar lebih yakin lagi, C-nya ada 2. 2 kali 12. Kemudian hanya ada 6, 5 tambah 1, 6. Berarti hanya ada 1, 6 kali 1. Kemudian O-nya 1, 1 kali 16. Kalau kita jumlahkan 2 kali 12 adalah 24, tambah 6. 30 tambah 16, 46. Massa molekul relatifnya 46. Jadi mol C2H5OH adalah 100, karena 100 gram etanol dibagi 46, berarti 2,174 mol. Ya, gitu kan. Sekarang massa oksigen. Hitunglah massa oksigen, kita perbandingan mol. Ya, itu bagaimana perbandingan? Perbandingan dengan koefisien. Ya. Jadi, perbandingannya berapa? Di sini kan etanolnya 1, oksigennya 3. Kalau kita tanyakan berapa hitung oksigennya, adalah perbandingannya 1 banding 3 banding 2 banding 3. Ya, maka molekul oksigennya 3/1 kali 2,174. Jadi 3/1 kali 2,174 mol. Maka kita dapatkan 6,52 mol. Baru mol. Bagaimana di gram? Kita kalikan dengan massa molekul relatif. Yaitu oksigen 32. Kita kalikan dengan 32. 6,522 mol dikalikan 3,2 gram per mol. Berarti oksigen yang kita dapatkan, yang kita perlukan untuk reaksi itu dapat berlangsung adalah 208,7,04 gram. Ya. Kita kembali dengan soal nomor 2. Bagaimana dengan soal nomor 2?
Jika 100 ml HCl 0,3 molar direaksikan dengan BaOH 2 kali 0,1 molar. Tentukan volume BaOH yang diperlukan. Kita lihat lagi nih jawabannya. Milimol HCl ada 100 kali 0,3 molar, berarti 30 mol, milimol. Perbandingan mol, kita lakukan perbandingan persamaan reaksinya. Tadi udah HCl, kita udah persamaan reaksinya seperti ini. Berarti persamaan perbandingannya 2 banding 1 banding 1 banding 2. Maka BaOH-nya ya, perbandingannya adalah milimol, yang bereaksi adalah 1 banding 2. Kali berapa? Kali 30, berarti 15 milimol. Milimol, kemudian untuk mencari volume, ya, dengan cara mol dibagi molar. Volumenya adalah 15 milimol. 0,1 molar di sini, berarti 15 dibagi 0,1 berarti 150 ml. Jadi, berapa sih volume BaOH yang diperlukan? Adalah sebesar 150 ml. Ya, mililiter. Jadi, volume bisa kita lakukan milimol dibagi molaritas atau molaritasnya 0,1 molar. Sekarang reaksi pembatas, ya, reaksi pembatas. Jadi tidak selalu reaksi itu habis semua, ya. Seperti kita misalnya membuat sebuah kue, ada gula, ada terigunya. Belum tentu terigu dan gulanya sama-sama habis pada pembuatan kue, pasti ada yang tersisa. Jadi bila zat yang direaksikan banyaknya sembarang, sangat mungkin satu reaksi lebih dulu habis, sedangkan reaksi yang lainnya tersisa. Reaksi yang habis lebih dulu dinamakan reaksi pembatas. Ya, misalnya bikin kue gitu kan, terigunya 1 kilo, diperlukannya gulanya 3/4, ya berarti kan masih tersisa gulanya 1/4. Siapa yang menjadi pembatas? Terigunya, hal semacam itu. Oke, kita langsung saja pada satu soal, ya, kita langsung. Bila 13 gram Zn bereaksi dengan 25,6 gram S8 dengan persamaan reaksinya Anda sudah bisa, ya, 8 Zn ditambah S8 menjadi 8 Zn, ya, Zn 6,5, S8 adalah 256, ZnS adalah 97. Ini biar mudah saja, ya, melaksanakannya. Ya, bagaimana? Tentukan manakah reaksi pembatasnya. Kemudian berapa gram reaksi yang tersisa. Kemudian lagi, berapa gram massa ZnS yang terbentuk. Satu persatu kita coba dulu yang A dulu. Ya, untuk hasil nomor 1 kita coba. Bila 12, ini adalah soal yang tadi. Ya, manakah reaksi pembatasnya? Kita hitung dulu sekarang. Ya, kita hitung dulu. Mol Zn berapa? Zn 12 dibagi Zn 65, berarti 12 bagi 65, berarti 0,184. Selanjutnya, berapa mol S8? S-nya 8 adalah 6,5 dibagi 256 gram, 0,0254. Mana yang lebih sedikit? Ya, mana yang lebih sedikit? Oh, yang lebih sedikit adalah S8. Ya, S8, hal semacam itu. Jangan dulu. Ya, untuk menentukan mana yang lebih sedikit, ya, tadi sudah kita coba di sini. Mana yang sedikit? Reaksi yang habis adalah unsur satu senyawa yang memiliki perbandingan koefisien terkecil. Jadi dibandingkan dulu dengan koefisien. Jadi kita tidak bisa langsung menentukan, oh setelah dibagikan mol, kemudian ini yang paling terkecil. Belum. Harus dibandingkan dengan koefisien. Ya, dibandingkan koefisien. Perbandingannya 0,184 dibagi 8. 8 dari mana? Dari Zn ini 8. Jadi 0,0231. Kemudian perbandingan S, ya, karena S-nya adalah 1, berarti 0,254. Coba kita lihat di sini. Ternyata Zn lebih sedikit dibandingkan dengan S. Jadi kita jangan tertipu dalam perbandingan mol di sini. Perbandingan dulu dengan koefisien. Ya, perbandingan dengan koefisien. Karena hasil bagi mula-mula dengan koefisien pada Zn lebih kecil daripada S. Maka Zn merupakan reaksi pembatasnya. Jadi
yang kecil Zn-nya reaksi pembatas. Sudah terjawab tuh yang pertama yang mana tuh? Oke, kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan yang kedua atau yang B, ya. Ya, biasa ini soalnya, ya. Berapa gram massa reaksi yang tersisa? Ya, tadi Zn habis, yang tersisa berarti adalah yang S. Berapa nih yang tersisanya setelah bereaksi? Ya, bersama reaksinya kita catat dulu. Kemudian mula-mula, ya, mula-mula Zn-nya 0,1846. Kemudian S-nya adalah 0,0254. ZNS 0. Kenapa 0? Karena mula-mula. Reaksi belum selesai. Belum dimulai, maka di sini adalah 0. Tadi buat Zn yang reaksinya pembatas, maka yang akan habis Zn. Berarti yang akan digunakan Zn sebesar 0,1846 mol. Kita gunakan. Sedangkan S-nya adalah kena 1 kali 1/8 kali 0,1846. Maka yang digunakannya S itu adalah sebesar 0,0231 mol. ZNS, karena di sini 8/8 kali 0,86 cepet. Ya. Maka yang tersisanya adalah Zn-nya habis, karena reaksi adalah pembatas. Sedangkan S8-nya 0,0254 mol dikurangi 0,00231 sebesar 0,023 mol. Dan Zn-nya adalah 0,1846 mol. Maka massa S8 yang tersisa, ya mol dikalikan massa atom relatif. 0,023 mol dikalikan 256 gram per mol. Sini, ya. Di sini adalah S8-nya 256. Maka kita akan peroleh 5,89 gram. Itu yang B-nya. Oke, kita lanjutkan kembali untuk menjawab poin C-nya. Ya, poin C-nya bagaimana? Kita akan menentukan adalah berapa gram massa ZNS yang terbentuk. Ya, pada dasarnya kan tadi sudah kita menjelaskan berapa mol yang tersisa. Maka di sini ZNS, ya, ZNS yang tersisa adalah 0,1846 mol. Tinggal dikalikan saja dengan massa molekul reaktifnya, yaitu 97. Dengan demikian kita akan mendapatkan, ya, 0,1846 mol kali 97, maka kita akan dapatkan banyaknya ZNS yang terbentuk adalah 17,9062 gram. Ya, kita lanjutkan lagi dengan latihan soal yang kedua yang lebih menantang lagi. Maka tetap semangat, ya. Ini materinya sedikit berbeda, di mana 100 ml larutan CaOH 2 kali 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,1 molar. Sesuai reaksinya, CaOH 2 kali ditambah dengan 2 HCl menjadi CaCl2 ditambah 2H2O. Ya, tentukan apa nih kita tanyakan. Manakah reaksi pembatasnya? Kemudian, berapa gram reaksi tersisa setelah reaksi itu berakhir? Yang ketiga, berikutnya adalah berapa CaCl yang terbentuk. Ya, kita satu persatu kita lakukan. Sekarang kita akan menentukan berapa suatu reaksi pembatasnya. Yaitu dengan cara kita kalikan 100 ml kalikan dengan 0,1 molar. Maka 100 ml dikalikan 0,1 mendapatkan 10 mmol. Begitu pula dengan HCl 100 kali 0,1 molar. Kalau kita lihat di sini, ada 10 mmol, di sini 10 mmol. Tidak ada yang lebih kecil semacam itu. Padahal, untuk menentukan reaksi pembatas, reaksi yang habis adalah unsur atau senyawa yang memiliki perbandingan koefisien terkecil. Harus ada koefisien terkecil. Jadi harus bagaimana nih? Gitu, ya. Ini yang tadi seperti untuk ini. Nah, kita lihat di sini. Perbandingan CaCl2 adalah 10 banding 1, berarti 10 mmol per 1, berarti 10 mmol. Kemudian untuk HCl, 10 mmol koefisiennya 2. Jadi dibagi 2 menjadi 5 mmol. Nah, di sini kan terlihat nih, bahwa yang paling sedikit adalah HCl setelah dibandingkan dengan koefisien. Maka kesimpulannya adalah, karena hasil bagi mol mula-mula dengan koefisien pada HCl lebih kecil daripada CaOH 2 kali, maka HCl merupakan reaksi pembatas atau habis bereaksi lebih dahulu, ya. Nah, kemudian berikutnya yang B, kita lihat yang B, ya. Nah, karena tadi sudah katakan HCl merupakan reaksi pembatas, berarti habis duluan. Berarti kita hitung
Ya, berapa gram massa reaksi yang tersisa setelah reaksi itu berakhir? Berarti berapa kita lihat CaOH 2 kalinya. Ya, kita lihat di sini mula-mula sama-sama 10 milimol, 10 milimol. Karena ini hasil reaksi mula-mula, untuk reaksi di sebelah kanan masih 0 karena belum berlangsung suatu reaksinya. Karena di sini HCl merupakan pembatas, maka kita gunakan HCl sebagai reaksinya karena dia akan habis 10 milimol. Berapa CaOH 2 kalinya? Ini 2, ini 1, berarti hanya dipakai setengahnya. Jadi setengah kali 10 milimol, berarti 5 milimol. Begitu pula dengan yang lainnya. Ini juga 1, berarti setengah, kalau 2, berarti 2 per 2 adalah 10. Dengan demikian, sisanya ini 5 milimol. Habis HCl-nya, CaCl yang terbentuknya adalah 5 milimol dan H2O-nya adalah 10 milimol. Maka massa CaOH 2 kali sisanya adalah 5 milimol dikalikan dengan massa atom relatifnya 64 mg per milimol atau 320 mg atau sama dengan 0,32 gram. Sekarang adalah berikutnya yang C adalah ya, berapa CaCl terbentuk? Reaksinya sama seperti yang tadi ya. Kita lihat di sini ujungnya adalah 10 milimol. Maka dengan demikian, ya di sini CaCl2-nya dari 5 milimol kali 111 mg per milimol. Jadi 550 mg. Hasilnya CaCl2 yang terbentuk adalah 0,55 gram. Demikianlah pembahasan masalah stoikiometri. Mudah-mudahan ini bisa kalian pahami. Apabila ada hal-hal yang masih kurang kalian pahami, segera hubungi Bapak, nanti Bapak akan lebih jelaskan lebih mendalam lagi. Demikian untuk hari ini, Bapak cukupkan. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.